korupsi yang dilakukan di saat pandemik atau bencana, itu hukumannya hukuman pidana mati, Mbak Desi. Itu hukumannya hukuman pidana mati. Itu hukumannya hukuman pidana mati. Perancangan undang-undang pidana, tipikor itu dimasukkan. Tapi sekali lagi juga tergantung kepada yang ada di legislatif. Ya bisa saja kalau memang itu kehendak dari masyarakat. Yang paling efektif itu adalah diri kita sendiri. Tidak ada orang yang bisa mengendalikan diri kita selain diri kita sendiri. Jadi saya pendekatannya nggak terlalu yang sistem ilmiah gitu. Aduh pusing mah. Ingetin aja, kamu jangan lupa kalau kamu kenapa korupsi, kasihan anak istrimu, kasihan anak suamimu. Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. KPK memungkinkan untuk tuntut pidana mati Edi Prabowo dan juga Juliari. Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan tidak menutup kemungkinan menjerat dua mantan Menteri Kabinet Jokowi Ma'ruf Amin yang terseret kasus dugaan suap dengan pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Pemberantasan Tipikor. Pasal itu, pemberatannya dapat dituntut pidana mati. Dua mantan menteri tersebut yakni Menteri Sosial Juliari Peter Batubara dan Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo. PLT juru bicara KPK Ali Fikri mengatakan, tim penyidik sangat membuka kemungkinan untuk mengembangkan kasus yang menjerat keduanya. Bahkan terang Ali, keduanya juga dapat pula dijerat dengan pasal pencucian uang sepanjang ditemukan alat bukti yang mencukupi. Pengembangan sangat dimungkinkan seperti penerapan pasal 2 atau 3 Undang-Undang Tipikor, bahkan penerapan dan ketentuan undang-undang lain seperti TPPU, kata Ali kepada awak media pada hari Rabu 17 Februari. Ali juga menyampaikan demikian sekaligus menanggapi dari pernyataan Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Syarif Hirarij yang menyebut Juliari dan Edi layak untuk dituntut hukuman pidana mati. Menurut Ali lagi, kemungkinan pidana mati tersebut bisa diterapkan tim penyidik kepada keduanya. Kami tentu memahami harapan masyarakat terkait penyelesaian kedua perkara itu, termasuk soal hukuman bagi para pelakunya. Benar, secara normatif dalam Undang-Undang Tipikor, terutama pasal 2 ayat 2 hukuman mati diatur secara jelas, ketentuan tersebut dan dapat diterapkan. Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 menyatakan, setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana sepanjang seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah. Sementara, untuk pasal 2 ayat 2 menyebutkan, dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan. Sedangkan penjelasan pasal 2 ayat 2 mengatakan, yang dimaksud dengan keadaan tertentu dalam ketentuan ini adalah keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana bagi pelaku dari tindak pidana korupsi, yaitu apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusuhan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan pengulangan tindak pidana korupsi. Ali juga menambahkan, dalam menuntut terdakwa kasus korupsi dengan pidana mati, tim penuntut umum harus bisa membuktikan seluruh unsur yang ada di pasal 2 Undang-Undang Pemberantasan Tipikor tersebut. Akan tetapi bukan hanya soal karena terbuktinya unsur ketentuan keadaan tertentu saja untuk menuntut hukuman mati, namun tentu seluruh unsur pasal 2 ayat 1 juga harus terpenuhi. Kendati demikian, kata Ali, untuk saat ini pihaknya masih fokus menangani Juliari dan Edi dengan pasal penerima suap, yakni pasal 12 Undang-Undang Pemberantasan Tipikor. Pasal itu mengancam pelaku dengan pidana penjara seumur hidup.
Proses penyidikan kedua perkara tersebut sampai saat ini masih terus dilakukan. Dan kami memastikan perkembangan mengenai penyelesaian kedua perkara tangkap tangan KPK dimaksud selalu kami informasikan kepada masyarakat. Begitu ujarnya. Selain itu, mantan Ketua KPK juga menilai Edi Prabowo serta Juliari penuhi syarat untuk dihukum mati. Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, Agus Raharjo menilai, ex-Menteri KKP Edi Prabowo dan mantan Menteri Sosial Juliari Batubara memenuhi unsur untuk dijerat dengan Pasal 2 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Agus juga memandang praktik korupsi yang dilakukan oleh Edi dan Juliari di tengah pandemi COVID-19 itu layak untuk diganjar dengan hukuman mati. Undang-undangnya memungkinkan, apabila syaratnya terpenuhi bisa diterapkan hukuman mati, kata Agus saat dikonfirmasi pada Rabu 17 Februari. Ia juga menganggap hukuman mati terhadap kedua bekas Menteri Kabinet Indonesia Maju itu bisa menjadi efek jera yang paling efektif. Harapannya, perilaku koruptif pejabat negara dapat dicegah di kemudian hari. Pertimbangan penting lainnya, efek pencegahan, karena hukuman mati akan membuat orang takut atau jera melakukan korupsi. Selain itu, ia juga meminta KPK untuk mengenakan Undang-Undang tentang Tindak Pidana Pencucian Uang atau TPPU kepada Edi dan Juliari. Kasus keduanya mulai terkuak adanya pihak-pihak lain yang ikut kebagian uang hasil korupsi, serta ada upaya menyembunyikan uang korupsi dalam bentuk lain. Hukuman maksimal lain pantas digunakan, yaitu hukuman seumur hidup dan diberlakukan TPPU kepada yang bersangkutan. Begitu tegas Agus. Namun, di lain sisi Indonesia Corruption Watch atau ICW memiliki pandangan berbeda terkait dengan ucapan Wakil Menteri Hukum dan HAM, Wamenkumham, Edward Omar Syarif Hirarich, yang menyebut ex-Menteri Sosial Juliari Batubara dan ex-Menteri KKP layak untuk dituntut mati. Peneliti ICW Kurnia Ramadana menyebut dua ex-menteri era Presiden Joko Widodo ini lebih layak diberikan hukuman maksimal seperti dipenjara seumur hidup. Sebab menurutnya, dalam kedua kasus ini KPK menerapkan pasal 12 Undang-Undang Tipikor dengan hukuman maksimal penjara seumur hidup. ICW beranggapan pemberian efek jera kepada pelaku kejahatan korupsi lebih tepat jika dikenakan kombinasi hukuman berupa pemidanaan penjara maksimal, kata Kurnia saat dihubungi pada hari Rabu 17 Februari. Selain pidana penjara seumur hidup, Juliari dan Edi menurut Kurnia layak dimiskinkan dalam tuntutan di sidang nanti, seperti membayar uang pengganti atas kerugian keuangan negara, serta diikuti pemiskinan koruptor, pengenaan uang pengganti untuk memulihkan kerugian keuangan negara, atau menjerat pelaku dengan undang-undang anti pencucian uang. Kurnia juga menyebut ICW dalam hukuman mati sendiri menitik beratkan pada dua hal. Pertama, praktik itu bertentangan dengan hak asasi manusia. Kedua, sampai saat ini belum adanya korelasi konkret pengenaan hukuman mati dengan menurunnya jumlah perkara korupsi di suatu negara. Dia juga mengaku sebetulnya memahami tuntutan publik termasuk Prof. Edward yang mendesak KPK untuk menjerat Juliari dan Edi layak untuk dituntut hukuman mati. Kedua tersangka korupsi itu memang dianggap telah melakukan kejahatan korupsi di tengah pandemi, di mana perekonomian negara juga tengah terpuruk akibat virus asal Wuhan, Cina ini yang tengah mendunia. Korupsi yang dilakukan kedua orang tersebut memang sangat keji dan terjadi di tengah kondisi ekonomi negara maupun masyarakat sedang merosot tajam karena pandemi. Sebelumnya, Edward Omar Syarif menyebut ex-Menteri KKP Edi Prabowo dan ex-Mensos Juliari Batubara layak untuk dituntut hukuman mati. Bagi saya, kedua mantan menteri melakukan perbuatan korupsi dan kemudian kena OTT KPK. Bagi saya, mereka layak dituntut untuk dengan ketentuan pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Tindak Pidana Tipikor yang mana pemberatannya sampai pada pidana mati. Edward kemudian memberikan dua alasan Edi Prabowo dan Juliari layak dihukum mati. Pertama, keduanya melakukan tindak kejahatan korupsi di tengah kondisi pandemi. Kedua, kata Edward, mereka melakukan kejahatan dengan memanfaatkan jabatannya sebagai menteri. Jadi dua hal yang memberatkan itu sudah lebih dari cukup untuk diancam dengan pasal 2 ayat 2 Tipikor. Untuk diketahui, Edi Prabowo ditangkap KPK di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang pada Rabu 25 November tahun lalu dini hari.
Ia dijerat dalam kasus suap izin ekspor benih lobster di Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2020. Edi dalam perkara ini diduga menerima suap mencapai 3,4 miliar rupiah dan 100.000 dolar Amerika Serikat. Uang itu sebagian diduga digunakan Edi bersama istri untuk berbelanja tas Hermes, sepeda hingga jam Rolex di Amerika Serikat. Sedangkan Juliari ditangkap tim Satgas KPK pada Sabtu 5 Desember 2020, dijerat dalam kasus korupsi penyaluran bansos penanganan COVID-19. Dalam kasus ini, Juliari diduga mendapatkan jatah atau fee sebesar Rp10.000 per paket bansos. Dari program bansos, Juliari dan beberapa pegawai Kemensos mendapatkan 17 miliar rupiah. Sebanyak 8,1 miliar diduga telah mengalir ke kantong politisi PDIP. Juliari juga dijanjikan akan mendapatkan jatah selanjutnya sebesar 8,8 miliar rupiah pada pengadaan bansos periode kedua.